Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 tugas besar statistika akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Berikut adalah anggota kelompok kami. Mustika Nurfauzia, Desta Pristi Andayana, Syafa Meldi Kamila Putri, Jenieta Cendilo, Muhammad Azriel Hasan, Siti Rohimah, dan Fahri Abiyu Putra. Dosen pengampu Ibu Rona selaku dosen statistika. Pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data baik dari percobaan yang terkontrol, survei, atau pengamatan. Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau salah dan akan ditolak jika salah atau palsu, serta akan diterima jika faktor-faktor membenarkannya. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-student. Sampel kecil merupakan sampel yang jumlahnya kurang dari 30, sehingga memiliki standar deviasi S berfluktuasi relatif besar. Jadi nilai uji Z sama dengan X bar kurang mu per S akar N. Tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil perlu dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Selain nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan X bar min mu per S akar N. Keterangan T adalah nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, X bar nilai rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, N jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T-student. Distribusi T-student mempunyai beberapa karakteristik berikut dengan asumsi bahwa populasi yang diamati mendekati normal. 1. Distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilai dapat mendapati semua titik pengamatan. 2. Distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. 3. Distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Pada gambar di atas, sebelumnya terlihat bahwa kurva distribusi T mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0, namun standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas V, di mana V sama dengan N-1, semakin tinggi maka akan mendekati normal. Pada V sama dengan 2, mempunyai puncak yang datar, serta lebih lebar dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk suatu taraf nyata atau alfa tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata sebesar 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z sama dengan 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,450. Apabila digunakan taraf nyata 5%, uji searah dengan derajat bebas misalnya 9, N sama dengan 10, V sama dengan 10 min 1, diperoleh nilai kritisnya 1,833. Untuk memperjelas bahwa nilai kritis distribusi T lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z, dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar di atas terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi
distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Selanjutnya, nilai T hitung harus bernilai lebih besar untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Untuk mendapatkan nilai T yang besar, maka diperlukan selisih sampel dengan populasi yang relatif besar. Probabilitas untuk tidak menolak H0 yang lebih besar disebabkan ketidakyakinan pada penduga-penduga distribusi T yang disebabkan kecilnya sampel dan besarnya standar deviasi. Menguji rata-rata hitung populasi. Dalam menguji rata-rata hitung populasi dalam skala kecil, tetap mengikuti proses pengujian hipotesis. Bagaimana pengujian hipotesis pada sampel besar? 5 tahapan menguji rata-rata hitung populasi. A. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. B. Menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel P-student. C. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. D. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan E. Mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Pada liburan Juni 2014, banyak pelajar yang berlibur ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, perusahaan KA mempersiapkan kereta api eksekutif untuk jurusan Jakarta ke Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, dan Semarang sebanyak 10 buah dan total rute yang dilayani sebanyak 20 rute. Harga rata-rata tiket kelas eksekutif A sebesar Rp418.250 untuk mendorong para pelajar dan konsumen menggunakan KA. Manajemen KAI memberikan kebijakan untuk memberikan diskon terhadap tiket KA eksekutif selama liburan. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, selanjutnya diambil sampel secara acak terhadap 10 jenis tiket. Ternyata harga rata-ratanya mencapai Rp361.675 dan standar deviasi Rp62.444. Apakah penurunan tarif tersebut berbeda nyata dengan tarif sebelumnya pada taraf 5% sehingga cukup berarti bagi konsumen terutama pelajar untuk menikmati perjalanan dengan KA eksekutif? Jawabannya adalah langkah pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji apakah harga tiket setelah diskon berbeda nyata dengan harga tiket sebelum diskon. Perumusan hipotesisnya adalah H0 sama dengan Rp418.250, H1 tidak sama dengan Rp418.250. Tanda tidak sama dengan pada H1 menunjukkan uji dua arah. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata yaitu 5%. Pada tabel T dapat dilihat dengan taraf nyata 5% untuk uji dua arah dengan derajat bebas V sama dengan N-1 sama dengan 10-1 sama dengan 9. Nilai kritis diperoleh 2,262. Langkah ketiga melakukan uji statistik T dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan buka kurung X bar min mu tutup kurung per buka kurung S per akar N tutup kurung, yaitu 425.500 dikurang 361.675 per 62.444 per akar 10. Hasilnya adalah minus 2,865. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262 uji dua arah seperti yang dilakukan pada tabel tersebut. Langkah kelima yaitu menentukan keputusan. Pada taraf nyata 5%, nilai uji T terletak di daerah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa harga rata-rata tiket KA sesudah diskon berbeda nyata dengan harga sebelum diskon pada taraf nyata 5%. Perbedaan yang nyata ini diharapkan dapat menarik konsumen terutama pelajar kembali untuk menggunakan jasa KA. Selanjutnya, menguji selisih rata-rata hitung populasi. Maksud dari pengujian selisih rata-rata hitung
melakukan uji T, juga diperlukan penggabungkan varians masing-masing sampel menjadi suatu penduga tunggal. Mengapa hal ini diperlukan? Hal ini dapat dilakukan dengan dua pertimbangan, yaitu A. Kedua populasi memiliki varians yang sama sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. Dan B. Kedua varians akan menghasilkan varians seimbang yang memperhatikan karakteristik kedua populasi. Dalam rangka penggabungan untuk memperoleh penduga tunggal, maka jumlah sampel dan varians masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai dari penduga tunggal. Nilai pembagi pada varians gabungan yaitu N1 plus N2 min 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel. Sedang untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N-1. Rumus dari varians gabungan adalah sebagai berikut. Dan uji T menjadi pada gambar di bawah ini, di mana T adalah nilai distribusi T, X bar 1 adalah nilai rata-rata sampel pertama, X bar 2 adalah nilai rata-rata sampel kedua, S2P penduga varians gabungan populasi, N1 adalah jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua, S12 varian sampel pertama, S22 varian sampel kedua. Menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Data sampel ada dua berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus. Data yang sudah berpasangan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya manajer SDM ingin melihat efisiensi dari dampak pelatihan, maka datanya berupa data berpasangan yaitu hasil sebelum pelatihan dan hasil sesudah pelatihan dan setiap orang. Uji hipotesis dimaksudkan apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Pada data berpasangan, setiap sampelnya dapat memiliki dua data. Data yang berpasangan ini dikenal dengan data tidak bebas atau non-independent. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan D bar per SD per akar N. Dan standar deviasi S dirumuskan sebagai berikut, di mana T adalah nilai distribusi T, D bar adalah nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan, SD adalah standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, N adalah jumlah pengamatan berpasangan, dan D adalah perbedaan antara data berpasangan. Selanjutnya adalah analisis varians. Bagaimana membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Untuk mempelajari perbandingan secara simultan antara beberapa rata-rata populasi tersebut dikenal dengan analisis varians, analysis of variance, ANOVA. Untuk dapat melakukan analisis varians perlu mempelajari distribusi F. F merupakan skala dari Fisher yang menentukan distribusi ini, sebagaimana telah dipelajari pada distribusi Z dan distribusi T sebelumnya. Distribusi F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Berikut beberapa ciri dari distribusi F. A. Distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga. Distribusi F. Setiap distribusi tergantung pada derajat bebasnya. Derajat bebas terdiri dari derajat bebas pemilang yang diperoleh dari K-1, di mana K adalah jumlah perlakuan atau perbedaan yang akan diuji. Dengan derajat bebas penyebut yang diperoleh dari N-1, di mana N adalah jumlah total pengamatan dari seluruh perlakuan atau perbedaan. Dengan berubahnya derajat bebas pemilang dan penyebut, maka distribusi F juga akan berubah. Pada gambar di atas, terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pemilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 9,28. Jadi, seperti distribusi T, setiap kombinasi derajat bebas pemilang dan penyebut mempunyai distribusi F tersendiri. Namun demikian, semakin besar derajat bebasnya, maka akan semakin mendekati kurva normal. B. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif
populasi mempunyai standar deviasi yang sama, dan 3. Sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Seperti halnya uji Z dan uji T, untuk uji F terdapat 5 langkah dalam prosedur pengujian hipotesisnya, yaitu A. Merumuskan hipotesis, B. Menentukan taraf nyata, C. Menentukan uji statistik nilai F, D. Menentukan daerah keputusan sesuai dengan nilai kritis F, E. Menentukan keputusan dengan membandingkan nilai uji F dengan daerah keputusan apakah menerima atau menolak. Hipotesis yang diuji biasanya adalah menyatakan tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung pelakuan, dan H. Menyatakan adanya perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung pelakuan. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 tidak sama dengan mu(n). Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa nilai rata-rata perlakuan adalah sama, yaitu dari perlakuan 1 sampai n. Sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan tidak sama untuk membedakan antara mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu(n). Dapat juga digunakan uji T, namun harus ada kombinasi dari n pengujian. Misalnya, apabila n sama dengan 4, maka harus ada kombinasi uji sebanyak 6 dari kombinasi C42 yang terdiri dari mu1 sama dengan mu2, mu1 sama dengan mu3, mu1 sama dengan mu4, mu2 sama dengan mu3, mu2 sama dengan mu4, mu3 sama dengan mu4. Banyaknya kombinasi apabila menggunakan uji T ini yang membuat uji T kurang efisien untuk uji nilai rata-rata dalam banyak perlakuan secara simultan atau bersamaan. Oleh sebab itu digunakan uji F. Taraf nyata dapat dipilih 1%, 5% atau 10% bergantung pada kepentingannya. Namun, kebanyakan pustaka menyediakan nilai distribusi F untuk taraf nyata 1% dan 5%. Bagaimana menentukan nilai kritis F? Untuk menentukan nilai kritis, diperlukan pengetahuan tentang derajat bebas pembilang K-1, di manakah adalah jumlah perlakuan dan derajat bebas penyebut N-K, di mana N adalah jumlah total keseluruhan sampel. Misalkan, kita memiliki 4 perlakuan dengan N sebanyak 18 dengan taraf nyata 5%, maka nilai kritis F adalah kombinasi dari K-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3 dan N-K sama dengan 18-4 sama dengan 14. Derajat bebas pembilang 3 dan derajat bebas penyebut 14 yang biasa ditulis dengan DF 3,14 dari contoh tabel distribusi F berikut ditemukan nilai F sebesar 3,34. Tabel distribusi F selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Berikut adalah lampirannya. C. Nilai F diperoleh dengan cara sebagai berikut. F sama dengan SST per K-1 per SSE per N-K sama dengan MSTR per MSI, di mana F adalah nilai uji statistik F, SST adalah sum of square treatment atau sum of square antar perlakuan, K-1 adalah derajat bebas pembilang, SSI adalah sum of square error atau sum of square dalam perlakuan, N-K adalah derajat bebas penyebut, MSTR adalah mean square between treatment atau mean square antar perlakuan, MSI adalah mean square error. SST dan SSI dalam rumus F diperoleh dengan cara rumus SST dan SSI berada di kotak putih di mana isi kuadrat dari setiap kolom di setiap pengamatan X dalam satu kolom atau perlakuan dijumlahkan kemudian dikuadratkan. NC adalah jumlah pengamatan dalam setiap kelompok atau perlakuan. X adalah nilai setiap pengamatan dan N adalah jumlah total pengamatan. Berikut bentuk umum dari analisis uji varians biasanya disajikan sebagai berikut. D. Menentukan daerah keputusan sesuai dengan nilai kritis F yaitu 3,34 untuk taraf nyata 5%
dengan DF bilang 3, 4 min 1, dan DF menyebut 14, 18, min 4, seperti gambar di bawah ini. E. Menentukan keputusan dengan membandingkan nilai uji F dengan daerah keputusan apakah menerima atau menolak. Kasus 1. PT Salemba 4 yang merupakan salah satu penerbit besar mewajibkan setiap agennya untuk mengunjungi perguruan tinggi minimal 40 kali dalam setahun. Kunjungan tersebut digunakan untuk memperkenalkan buku baru serta perkembangan mutakhir. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 16 agen di beberapa kota besar, ternyata rata-rata agen mengunjungi perguruan tinggi sebanyak 44 kali dengan standar deviasi 3. Dengan taraf nyata 5%, ujilah pertanyaan apakah kunjungan agen melebihi dari kewajiban yang ditetapkan? Jawabannya adalah A. Hipotesis H0 sama dengan mu sama dengan 40, H1 sama dengan mu lebih dari 40. B. Menentukan taraf nyata yaitu 5%. Taraf nyata 5%, DF sama dengan 16 min 1 sama dengan 15. Nilai kritis diperoleh 2,131. C. Melakukan uji statistik T. T sama dengan X bar min mu per S per akar N sama dengan 44 min 40 per 3 per akar 16 sama dengan 5,3. D. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,131 uji satu arah. H0 diterima apabila T kurang dari 2,131 dan H0 ditolak apabila T lebih dari 2,131. Langkah terakhir adalah mengambil keputusan. Karena nilai uji T 5,3 lebih dari nilai kritis T yaitu 2,131, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Data yang Anda berikan cukup bukti untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kunjungan agen PT Salemba 4 ke perguruan tinggi lebih dari 40. Kasus 2, salah satu indikator bank yang sehat adalah nilai NPL, Non-Performing Loan, yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam memberikan kredit di bank. Ada asumsi bahwa bank-bank BUMN mempunyai NPL lebih rendah dibandingkan dengan bank swasta. Untuk membuktikan asumsi tersebut, dipilih 4 sampel bank BUMN dengan rata-rata NPL 6,00% dan standar deviasinya 1,27%. Untuk bank swasta dipilih 16 bank dengan rata-rata NPL 11,80% dan standar deviasinya 3,87. Dengan taraf nyata 1%, apakah asumsi bahwa NPL bank BUMN lebih kecil dari bank swasta dapat terbukti? Jawabannya adalah langkah pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji apakah NPL BUMN lebih kecil dari NPL bank swasta. Perumusan hipotesisnya adalah H0 sama dengan mu lebih dari sama dengan mu 2, H1 sama dengan mu kurang dari mu 2. Langkah kedua adalah menentukan taraf nyata yaitu 1%. Nilai T-student dengan taraf nyata 2% atau 0,01, uji satu arah dan DF sama dengan N1 tambah N2 min 2 sama dengan 4 plus 16 min 2 sama dengan 18 adalah 2,55. Langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik T seperti pada penjelasan kotak putih di bawah ini dengan nilai T yang dihasilkan adalah minus 2,91. Langkah keempat adalah menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,55. Daerah tidak menolak H0 adalah T lebih dari min 2,55 dan daerah menolak H0 sama dengan T kurang dari min 2,25. Dan langkah terakhir adalah langkah 5 yaitu menentukan keputusan. Jadi nilai uji T min 2,91 kurang dari min 2,55 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata NPL BUMN lebih kecil daripada bank swasta. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol
dari observasi tidak terkontrol. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi atau statistik induktif. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Sampel kecil merupakan sampel yang jumlahnya kurang dari 30. Sehingga untuk sebaran distribusi sampel kecil perlu dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman kalian.